البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-haditsul rabi' ba'da arba'imi'ah. Hadis yang ke-404. Wa an Anas bin Malik wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 karakter yang barang siapa 3 karakter itu ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan dengan 3 karakter ini tadi manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai orang itu kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min. Dan yang ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tadi, kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Muttafaqun alaih. Tayyib. Dan ini salah satu dari tayyib. Ini adalah salah satu dalil tentang apa? Kesempurnaan iman. Bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Kalau dasar iman adalah orang harus apa? Menjalankan 6 rukun iman itu. Tapi iman yang tertinggi adalah ini. Sampai-sampai sang hamba itu bukan hanya mendapatkan dasar iman, bukan hanya mendapatkan yaitu cita rasa iman, yaitu ta'mal iman, tapi yang lebih tinggi yaitu halawatal iman, sampai merasakan manisnya iman. Bukan sekedar iman itu punya rasa, tapi bahkan apa? Punya kemanisan. Tayyib. Ini adalah tingkatan yang tertinggi, mencapai tingkat halawatul iman. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Madarijus Salikin, dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Salasun, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini asalnya adalah salasu khisalin, 3 karakter. Barang siapa 3 karakter ini ada pada diri seseorang, maka dengan 3 karakter ini dia akan mendapatkan manisnya iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bukan hanya dengan hayalan, bukan hanya dengan angan-angan dan klaim, sekedar apa? Mendakwakan, tapi harus apa? Harus ada usaha sampai dia mendapatkan 3 alamat dan 3 syarat ini. Harus ada usaha, dan tidak mungkin orang begitu beriman langsung dia mencapai tingkatan ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, yaitu jangan kalian mengatakan kami beriman, tapi apa? Kami telah masuk Islam. Kenapa? Karena kalian itu belum beriman, dan iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Baru apa? Baru iman di lisan. Perlu apa? Perlu dilatih. Perlu apa? Yaitu mendapatkan karakter dulu dan seterusnya. Baru masuk Islam, kemudian apa? Setelah itu belajar untuk mengetahui cabang-cabang iman yang mencapai 70 sekian cabang itu, sampai sedikit demi sedikit dia betul-betul apa? Keimanan itu menguat di dalam hatinya, sampai kemudian dia merasakan manisnya iman itu. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tersebut, ayat Hujurat itu. Jadi pelan-pelan, sesuai dengan apa? Sepanjang masa pelajaran, masa mencari ilmu, maka semakin lama dia akan apa? Mendapatkan manisnya iman itu. Kalau begitu syahadat langsung mendapatkan manisnya iman, ini adalah apa? Sesuatu yang boleh dikatakan mustahil, kecuali kalau dari kalangan para nabi dan seterusnya. Karena dia belum belajar bagaimana dia sudah apa? Sudah mendapatkan tingkatan-tingkatan itu. Jadi memang perlu tahapan. Tayyib. Makanya harus dia pelajari dulu sampai dia tahu karakter yang pertama, yaitu apa? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Tayyib. Bahkan apa? Seperti Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, dia pun perlu apa? Beliau sendiri perlu mengalami tahapan, dan ini adalah wajar, kita semua melalui tahapan. Makanya Umar mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Wahai Rasulullah, Anda lebih saya cintai daripada segalanya kecuali diri saya sendiri. Menunjukkan apa? Belum mencapai tingkatan yang diinginkan oleh Rasulullah itu, tingkatan manisnya iman. Kemudian Rasulullah mengatakan, la ya Umar, bukan begitu wahai Umar,
hatta aku ahabba ilaika min nafsik, sampai bahkan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Menunjukkan apa? Memang ilmu itu bertingkat. Orang begitu belajar tidak langsung mencapai tingkatan itu. Orang begitu masuk Islam belum tentu dia mendapatkan ilmu tadi. Nah, setelah tahu ilmu tadi, langsung Umar apa? Memperbaiki dirinya sendiri. Al-an ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in wa min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, Anda lebih saya cintai daripada segalanya dan bahkan daripada diri saya sendiri. Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar. Nah, sekarang baru betul wahai Umar. Ini menunjukkan apa? Begitu cepatnya Umar dalam apa? Memperbaiki diri dan mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Begitu apa? Dapat ilmu. Ini menunjukkan memang apa? Kita perlu belajar agar kita tahu tingkatan-tingkatan yang harus dilewati dan seterusnya. Tayyib. Jadi syarat yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Kalau tidak demikian berarti apa? Dia masih sekedar orang yang fasik barangkali, atau orang yang tidak mencapai tingkatan itu. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah kepada mereka, kalau ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, saudara-saudara kalian dan istri kalian, demikian pula yaitu perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan juga tempat-tempat tinggal yang bagus yang kalian cintai, itu lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang fasik. Jadi kalau dia belum mencapai tingkatan ini, maka boleh jadi dia akan apa? Belum terbebas dari kefasikan, dari dosa besar. Karena termasuk dari syarat sah keimanan adalah apa? Yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Jangan sampai apa? Kita menyekutukan di dalam rasa cinta, karena ini adalah syirik akbar. Kalaupun tidak sampai syirik akbar, boleh jadi apa? Keimanan dia itu ternoda. Maka kalau dia belum mencapai tingkatan ini, dia belum bebas dari kefasikan. Boleh jadi dia tidak sampai menjadi orang fasik, tetapi apa? Keimanannya belum mantap. Karena ketika ada perintah untuk sholat, tapi juga ada jemputan ke pawagam, dia lebih mengutamakan pawagam. Ini menunjukkan apa? Imannya belum kuat. Bahkan boleh jadi ini sampai tingkat fasik kalau memang dia wajib untuk menghadiri panggilan adzan itu. Tapi kalau dia adalah wanita atau orang yang dapat udzur, maka dia tidak wajib untuk sholat di awal waktu. Tayyib, dan seterusnya. Ini sekedar percontohan aja. Tayyib, demikian pula ketika apa? Ketika ada perintah dari orang tua untuk membeli rokok, sementara Allah dan Rasulnya melarang yang seperti itu. Dengan apa? Dalil-dalil yang umum. Maka kalau dia lebih taat pada orang tua, berarti apa? Ini menunjukkan keimanan dia itu belum mantap, belum merasakan manisnya iman. Kalau dia sudah mencapai manisnya iman, niscaya dia akan menganggap seluruh perkara-perkara yang menyelisihi Allah dan Rasulnya itu mudah untuk ditinggalkan dan untuk diselisihi. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Sampai-sampai Rasulullah SAW, walaupun dalam hadis Amr ibn al-As, beliau menyebutkan yang paling beliau cintai adalah Aisyah. Tapi ketika beliau melihat ada ada langse-langse yang bergambar makhluk bernyawa, Rasulullah nggak mau masuk rumah. Bahkan beliau marah. Menunjukkan apa? Allah itu lebih beliau cintai daripada istri beliau sendiri. Nah sekarang itu ujian yang berat. Kalau wanita sudah kenyik-kenyik mata, manusia yang hatinya kuat pun boleh jadi akan lumer itu. Dan seterusnya, banyak kisah-kisah bahkan dari para ustadz sendiri tentang masalah itu. Baik. Maka seseorang baru akan merasakan manisnya iman kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada manusia yang manapun. Bahkan dia rela untuk mengorbankan yang lain demi kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Seperti yang dicontohkan oleh Imamul Hunafa, yaitu Nabi Ibrahim. Yang beliau rela untuk menyembelih anaknya kalau Allah yang memerintahkan. Maka seperti itu pula harusnya seorang mukmin. Tidak harus menyembelih anak, tapi mengutamakan perintah Allah dan Rasulnya daripada perintah-perintah atau keinginan-keinginan yang lain. Tayyib, dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak dan telah terkenal. Tentang hijrahnya para sahabat, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air sendiri, karena ingin senantiasa berdekatan dengan Rasulnya agar diridhoi nanti di negeri kekeramatan di sisi Allah Ta'ala dan seterusnya. Ini baru orang-orang yang akan merasakan manisnya iman. Dia tidak perlu lagi mencari ridho makhluk, tidak lagi untuk mencari muka di hadapan para makhluk dan seterusnya. Tapi dia betul-betul mengumandangkan kebenaran walaupun semua makhluk membenci. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam,
ayat tersebut dikaitkan dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa murtad dari kalian dari agamanya, yaitu agama Islam, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka itu lemah lembut kepada orang yang beriman dan keras kepada orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Yaitu mereka tidak ambil kisah walaupun orang mencela, asalkan ini jalan yang betul, jalan yang di situ dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan inilah baiat yang Rasulullah ambil dari para sahabat, sebagaimana disebutkan di dalam dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu itu, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa atharatin alaina wa alla nunazi al amra ahlah wa an naqula fi haqqin wa alla nakhafa fillahi laumata laim. Kami membaiat Rasulullah SAW untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kami dalam masa lapang dan dalam masa susah, dalam masa semangat dan dalam masa kelesuan. Dan untuk kami itu tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya, dan untuk kami mengucapkan yang benar dimanapun kami berada, aina makunna, dan untuk kami tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah. Ini adalah baiat Rasulullah kepada para sahabat untuk senantiasa mengucapkan yang benar walaupun dibenci oleh orang yang membenci. Tayyib. Oleh karena itulah disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala dalam biografi Ibnu Abi Dhi'ib. Ibnu Abi Dhi'ib yang terkenal sebagai apa? Qawwalun bil haq, ulama yang sangat mengumandangkan kebenaran. Beliau adalah qarin, yaitu teman rekan sejawatnya Imam Malik rahimahullah, Ibnu Abi Dhi'ib, Muhammad bin Abdurrahman ibn al-Mughirah. Ketika beliau menyampaikan beberapa nasihat kepada Amirul Mukminin, bukan Amirul Mukminin tapi kepada Gubernur Mekah kalau nggak salah waktu itu. Maka Gubernur Mekah mengatakan, ini ra'aitu kamu ra'iyan. Saya pandang kamu itu orang riya aja. Datang kepada penguasa lalu bilang begini, jadi wakil rakyat begini. Wakil yang betul, bukan pendusta. Maka Ibnu Abi Dhi'ib, beliau mengatakan, beliau di hadapan Abu Ja'far aja beliau mengucapkan yang benar, apalagi sekedar di hadapan gubernur. Beliau ambil ranting di bawah, menemukan sepotong ranting kecil. Beliau mengatakan, ana mura'i man nasu fi aini illa mislu hadza. Apakah saya ini riya? Sesungguhnya manusia itu dalam pandangan saya seperti ranting ini saja. Ini kata Ibnu Abi Dhi'ib. Dan kisahnya banyak tentang kekokohan beliau dalam mengucapkan kebenaran. Baik. Sampai disebutkan dalam biografi juga, ini adalah karakter orang-orang yang sudah mencapai manisnya iman. Tidak ambil kisah kalau kalimatnya adalah hak dan tiba waktunya untuk bicara. Ketika disebutkan dalam biografi beliau itu dan juga dalam buku-buku yang lain, maka ketika itu orang-orang kalau nggak salah orang-orang Mekah, mereka melapor kepada Abu Ja'far Al-Mansur, kalau nggak salah, atau anaknya waktu itu. Karena Ibnu Abi Dhi'ib punya sudah jadi jadi ulama di beberapa zaman, kalau nggak salah di Abu Ja'far. Kemudian mengeluh tentang tentang orang-orang Badui yang suka merompak. Maka waktu itu berkumpul ada raja, demikian pula ada orang-orang Mekah, demikian pula ada orang-orang Badui, demikian pula ada gubernur Mekah. Kemudian orang-orang Mekah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang-orang Badui itu, orang kampung itu, mereka suka merompak. Maka orang Badui pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kami juga punya keluhan terhadap orang-orang Mekah, kalau nggak salah orang Mekah waktu itu. Dan saksi saya adalah Ibnu Abi Dhi'ib, saksi kami. Tanyakan kepada dia, apa pandangan dia terhadap orang-orang Mekah. Maka Ibnu Abi Dhi'ib mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang-orang Badui itu memang perompak. Tapi juga orang-orang Mekah itu mereka sendiri banyak maksiat. Nah, orang-orang Mekah jadi bengang, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tanya Ibnu Abi Dhi'ib apa pandangan dia tentang gubernur Mekah. Nah, ini berat. Nah, kemudian Ibnu Abi Dhi'ib, kemudian Amirul Mukminin mengatakan, tanya pada Ibnu Abi Dhi'ib, coba bicara tentang gubernurku ini, gimana dia. Maka Ibnu Abi Dhi'ib mengatakan, dia itu suka korupsi. Marah si gubernurnya, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tanya Ibnu Abi Dhi'ib tentang Anda. Maka Amirul Mukminin mengatakan, apa pandanganmu tentang saya? Ibnu Abi Dhi'ib mengatakan, tolong saya dimaafkan untuk soal yang ini. Enggak, kamu harus bicara. Kemudian Ibnu Abi Dhi'ib mengatakan,
demi Rabbil Ka'bah, sesungguhnya Anda itu orang yang tidak adil. Oh, langsung marah khalifahnya itu. Mengatakan, kalau aku tidak tahu bahwasanya engkau adalah orang yang jujur, niscaya aku sudah penggal lehermu. Ibnu Abi Dhaib kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian kepada para ulama untuk menyampaikan dan tidak menyembunyikan. Nah, karena ditanya ya sudah. Baik, ini adalah orang-orang yang karakternya apa itu? Yaitu mencapai manisnya iman. Ketika tiba waktunya menjawab, ya beliau menjawab. Itu sebabnya lahir istilah berani karena benar. Berani karena benar, betul. Karena apa? Kebenaran itu akan menimbulkan sultan, menimbulkan apa? Kekuatan. Kalau dia zalim, dia akan melemah. Baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.